Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 tidak membuang-buang waktu. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil makalah kami kepada materi pertama. Saya persilahkan. Baik, selamat siang menjelang sore untuk teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas tentang definisi integral Riemann dan penjumlahan ke integral Riemann tersebut. Baik, dari kami jadi teman-teman ya saja langsung kita seperti biasa saya saja lama-lama karena yang lain juga maju. Oke, pertama di situ kan interval pada fungsi x-nya itu sama dengan x pada interval pertama bagi interval menjadi n bagian kecil, mana kita punya atas bawah ya ini apa? Kita tahu enggak? Kita tahu. Dan batas atasnya ini 3. Ada beda kan? Panjang setiap bagian kecil yang disebut dengan delta x, yakni B kurang A dan Rn sama dengan 3 Rn. Selanjutnya kita akan tentukan titik di dalam tiap bagian. Karena kita pakai metode kanan, maka titik KI di dalam tiap bagian adalah XI, yaitu untuk X sub I sama dengan A ditambah I delta X sama dengan 0 ditambah I dikali 3 per N sama dengan 3I per N. Hasilkan yang 2 itu. Yang panjang-panjang itu. Ini 0 ditambah. Nah itu 0 ditambah. Maksudnya di sini tulisannya 0 ditambah A. Apa tulisannya? Iya maksudnya. Sabar. Iya kok bisa dengan tulisannya. Iya kan? Sedikit saja tapi sedikit. Nah, kenapa di sini sampai menjadi 3i per n? Ya ini karena 3i per n itu dari mana? Dari rumus tikanan interval. Jadi karena sampai bingung nanti ada 3i per n itu dari rumus interval dan rumus kanan. Rumus tikanan interval. Nah, selanjutnya itu nilai fungsi di titik karena fx-nya sama dengan x, maka X I sama dengan F 3I per N sama dengan 3I per N. Sudah, hasilkan. Berarti beda segala ini. Maksudnya iya berarti beda yang masih yang di halaman keberapa ini? Halaman yang pertama. Masih di definisi boy. Masih di definisi buka bawah pembahasan buka bawah itu yang contoh soal pertama tuh. Lanjut. Contoh soal pertama tuh ini. Iyo. Kita kira belum iya lah. Nah, selanjutnya kita akan membuat tiap berdiri panjang menjadi luas. Jadi fx x I sama dengan dikali delta x sama dengan 3i per n dikali 3 per n sama dengan i per n. Mana 3 dikali 3 9 ini i sedangkan dan n per dikali n jadi n makan buah. Contoh soal misalkan fx sama dengan x ditentukan ini jumlah Riemann dari integral 3 dan 0 yaitu x dx. Penyelesaiannya interval
dari pencarian interval yang diminta. Selanjutnya, menentukan bentuk umumnya, yaitu f(x) sub i. Ini x sub i apa sih? X sub i, sub. Saya tak tulis sub i. Bahasa itu nilai supremo. Ini cara menentukan bentuk umumnya, yaitu x sub i sama dengan a ditambah i delta x sama dengan 0 ditambah i kali 3 per x sama dengan 3i per n. Kenapa sampai mendapat 3i per n? Itu karena dari interval rumus bagian kanannya. Apa sih? Mau dimanapun kalau sub i-nya dari kanan, tetap i-nya di sini. Oh, kayak dikali. Satu kali. dipindah poskan kanan begitu. Selanjutnya, menentukan notasi yang ini kita menentukan notasi sigma. Apa? Yang mana ini? Ini bentuk umum itu. Menentukan interval maksudnya menentukan interval yang diminta itu menentukan fx-nya. Ini. Selanjutnya ini notasi sigma, di mana dalam kasus B suku banyak jumlah dan luas paling kanan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari n dengan rumus sigma n i sama dengan i di k, di mana k adalah 0, 1 atau 3 itu maksudnya kita tahu. Terus beda rumusnya kan? Dari interval bentuk umumnya fx sub i dikali dengan delta x sama dengan 3i per n dikali 3 per n sama dengan 9i per n kuadrat. Yang 3 dikali 9, n dikali n, maka mendapat n kuadrat. Selanjutnya notasi sigma, di mana di rumus itu ada berbagai rumus. Nah, sigma n dan i sama dengan i itu dikata I 91 dimana sigma n i sama dengan 19i per n pangkat 2 n kuadrat sama dengan 9 n kuadrat, dimana sigma n nya i yang dari sini ini dari sini dipindah luaskan. Selanjutnya masih di dalam sigma notasinya, dimana sigma n dan i sama dengan 1i sama dengan n. Kurung n tambah 1 itu kurung per 2. Ini yang tadi dari bagian ini kan? Dari bagian ini kan? Oh iya, iya Pak. Selanjutnya tentukan jumlah Riemann, yaitu limit n mendekati faktor 3 sehingga 9 per n kuadrat dikali n 20 n ditambah 1 kurung per 2 sama dengan 9 kurung n ditambah 1 per 2 n dengan limit n yang mendekati faktor 3 9 campur 20 n ditambah 1 per 2 n sama dengan 9 per 2. Kenapa di sini hasilnya 4,5. 4,5? Dengan bagi 2. Sudah. Jadi rumus di blok kurva y sama dengan x dari x sama dengan 0 sampai x. Kemudian 3 adalah 4,5 satuan
menentukan limit jumlah Riemann dari delta integral 2 not xl x kuadrat. Nah sini kita penyelesaiannya yaitu di sini interval yang diminta yaitu a b sama dengan 0,2. Nah di sini batas atasnya batas atas AB sama dengan 0,2. Nah di sini delta x sama dengan b kurang a per n sama dengan 2 kurang 0 per n sama dengan 2n 2 per n. Sini kita mencari bentuk umum dari fxi yaitu yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi, yaitu di sini kita mencari dia posisi 1, 2 dan 3. Nah di sini x1 sama dengan 0 tambah 1 delta x sama dengan 0 tambah 2 per n sama dengan 1x2 per n. Sini ada 1. Lalu kita coba di sini. Selanjutnya 2x2 x3 juga seperti yang satu juga. Nah di sini kita mencari x-nya yaitu sama dengan 0 tambah 1. X-nya sama dengan 0 tambah I delta X sama dengan 0 tambah I 2 per N sama dengan I X 2 per N. Sini fx-nya yaitu fx-nya sama dengan x pangkat 2. Di sini kita akan turunkan dari fx pangkat 2 kita tekan di sini, jadi kita mencari fx-nya dan mx pangkat 2-nya yaitu fd sama dengan I kali 2 I kali 2 per N dipangkatkan 2 sama dengan 4 per N pangkat 2 X I pangkat 2. Nah di sini kita pangkat, di sini kan kita pangkatkan 2 jadi 2 pangkat 2 maksudnya 4. Nah di sini I juga pangkat 2 jadi I pangkat 2 dan N pangkat 2 jadi N pangkat 2. Di sini kita menentukan jumlah di mana. Nah kita menggunakan yaitu rumus limit N mendekati target terhingga yaitu penjumlahan f x i delta x i sama dengan nah di sini delta f x i nya kita masukkan yang ini, kita masukkan di sini dan delta x juga kita masukkan di sini, delta x 2 per n kita masukkan di sini. Nah sama dengan limit n mendekati target terhingga yaitu penjumlahan i pangkat 2 x pangkat x 8 per n pangkat 3 yaitu dimana 4 dikali 2 sama dengan 8 dan n dikali n sama dengan n pangkat 3. Nah 8 per n pangkat 3 kita keluarkan dari limit yaitu kita masukkan di sini. Nah di sini limit limit n mendekati target 3 yaitu 8 per n pangkat 3 penjumlahan i pangkat 2 sama dengan limit n mendekati target 3 8 per n pangkat 3 yaitu menggunakan rumus yang tadi yang sudah dijelaskan oleh materi kelompok pertama yaitu 1 per n 1 per 6 n tambah 1 dan 2n tambah 1. Yang lanjut yaitu limit n mendekati target 3 8 kita turunkan. Nah 2 ini 2 n ini n pangkat 3 sama itu lah langsung ada sekarang lagi jadi 8. Nah jadi 2n pangkat 3 ditambah
6N pangkat 3 sama dengan limit N mendekati faktor 3 16 N pangkat 3 Koseng kali ini 8 kali 2 sama dengan 16 N pangkat 3. Nah, sebetulnya tambah 24 N pangkat 2 ditambah 8 per N 8N di per 6 N pangkat 3. Nah, kita sederhanakan menjadi 16 per N pangkat 3 dibagi. N pangkat 3 dibagi dengan ini. Wis. Iya toh? Iya kakak. Bagi berarti 36 kan kita sederhanakan. Nah, buat malam ini kayaknya dipunya saya kali. Nah, baru 16 tambah 24 sama kakak aja. 40. Oh, itu sih anak. 48. Oh, jadi 16 ini kan harus sederhana. Kan ditambah. Iya, Pak. Kalau saya punya itu. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Kepada teman-teman yang belum paham, saya persilakan untuk bertanya. Ayo sudah lanjut kepada saudari. Saya persilahkan. Semuanya itu dari ini. Oke, baik. Pertanyaan. Coba sih jelaskan ulang tuh itu yang 1 per 6 itu dapat dari mana? Terus kenapa sampai 16 per 6? Oke, Dapat baik. dari mana? Oke, bisa dijelaskan ya, guys. Satu ini dong. Nah, 1 per 6 kan yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi, yaitu 1 per 6 N tambah 1 dan 2N tambah 1 yang di mana tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi. Iya, tapi maksudnya begini, masa tiba-tiba pas masuk dari sedangkan dia tuh tadi yang 1 per 6 itu dapat dari apa? Partisi tadi tuh. Iya toh 1 per 6 kan toh dari partisi tadi. Tapi maksudnya kenapa? Mana? Tunggu ya. Malam yang 16 per 6 itu bisa dibagi. Langsung itu kan jumlahkan itu yang 16 per 6 itu. Nah, itu saya kan jumlahkan akan semua itu. Nah, itu dibagi dengan 6. Jadi hasilnya 8 per 3. Maksudnya maksudnya kita kasih yang kita ini bawah. Oke, baik. Terima kasih. Mana? Jadi Oh iya, sudah. Mungkin itu saja pembahasan dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ada perkataan yang salah atau yang tidak dimengerti oleh teman-teman. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.